awakmu durung mesti ngerti sejatine awakku menengku niteni lakumu. Assalamualaikum Kang Mas. Maaf pagi-pagi sudah mau bertanya. Bagaimanakah nak mengenali diri sebenar-benar diri? Adakah diri itu ruh? Apakah hakikat ruh sebenarnya? Adakah ruh itu adalah diri? Boleh Kang Mas tolong perjelaskan dan bagi kefahaman. Terima kasih Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ruh adalah ruhullah. Jadi hati, nyawa, jiwa, nyawa, semuanya terangkum di dalam hayatullah. Roh, jiwa, nyawa, hati itu adalah nama ganti saja. Sebenarnya roh, jiwa, nyawa, hati itu adalah hayatullah, hidupnya Allah. Jadi sesungguhnya Allah memberankan badan-badan ciptaannya ini, memberankan badan-badan yang diperjalankan sejak dari tanah hingga kini. Jadi Allah yang mengutus badan-badan ini untuk bertindak tanduk. Di dalamnya Allah memakai nafsnya manusia. Jadi al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia dan akulah rahasia manusia itu. Jadi rahasia manusia itu adalah Allah sendiri. Ketika di dalam hati kita sudah nyata wujud nyatanya Allah yang hidup, maka kita sudah tak bisa memandang makhluk lagi. Yang ada hanya Allah lah yang memberankan seluruh alam semesta ini. Maka dari itu, bila di dalam hati kita masih dirasa, dikata roh ini rohnya manusia, maka kita pasti buta, tidak akan bisa menyaksikan Allah, yakni Allah yang gaib. Bagi siapa Allah itu gaib? Bagi manusia yang belum mengenali Tuhan pencipta dirinya. Namun bagi siapakah Allah itu nyata? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah yang maha besar lagi maha nyata. Bagi siapakah Allah itu nyata? Bagi manusia yang sudah menyadari hakikat diri sejati manusianya yang tak wujud, yang gaib dan yang mati. Maka yang nyata hanyalah Allah. Demikian Kang Mas.
Semoga jawaban yang singkat ini bisa memahamkan diri panjenengan. Terima kasih Kang Mas. Alhamdulillah Kang Mas, cukup memuaskan hati dan saya insya Allah faham apa yang Kang Mas terangkan. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Mas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kembali Kang Mas. Semoga paparan-paparan ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, awalnya aku kira kajian Abah sangat mudah. Nyatanya semakin ke dalam. Dengan begitu banyaknya permasalahan hidup, tidaklah mudah Abah. Semakin mengenal diriku, kenapa malah semakin takut. Takut tidak berbicara lagi, takut tidak mendengar lagi, takut tidak berpikir lagi, takut tidak beraktivitas senang lagi, dan takut juga beraktivitas susah juga takut tidak dilihat, tidak disayang, tidak dicintai, tidak dibanggakan, juga takut Allah tidak lagi memerankan Abah. Inilah yang selama ini ada di dalam rasa diriku Abah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa saya rasakan apa yang Anda rasakan Kang Mas. Ketika kewujudan diri manusia kita masih erat di hati kita, maka hakikatnya sampai kapanpun kita tidak mau hengkang dari kehidupan manusianya. Sampai kapanpun. Karena hawa nafsu, iblis dan setan itu inginnya menjadi Tuhan daripada yang dituhani Allah. Jadi pada intinya iblis setan itu selamanya tak akan mau tunduk patuh dan bersujud kepada Adam. Maknanya bukan Adam sosok manusianya yang disujudi oleh iblis dan setan. Makna hakikatnya adalah iblis, setan, serta hawa nafsu, bahkan kita sendiri tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bila diri kita ini bila diri kita ini ditiadakan seperti dulu. Karena sudah saking lamanya diri kita selama ini mentuhani, menguasai kehidupan ini. Jadi sangat amatlah sulit untuk memerangi diri manusia ini. Sangat amatlah sulit untuk memerangi hawa nafsu ini. Karena kata Kanjeng Nabi Muhammad, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, jadi peperangan fisik yang ada di dunia ini, waktu perang Badar ditanya oleh para sahabatnya, Kanjeng Nabi, apakah masih ada peperangan yang sedahsyat perang Badar ini? Oh, masih ada lagi peperangan yang lebih besar lagi. Karena peperangan yang kita lakukan selama ini adalah peperangan yang amat kecil. Peperangan secara fisik di dunia ini sangat amatlah kecil, sangat amatlah remeh bila
sebanding dengan peperangan melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, saking sulitnya, bagaimana mungkin kita bisa berperang dengan diri kita sendiri? Wong yang diperangi ternyata diri kita sendiri adalah setan-setan yang nyata, bersekutu dengan setan, tapi kita tidak merasa bahwa diri kita ini setan yang selama ini mensekutukan Allah dengan diri kita, merasa menjadi Tuhan, merasa jadi penguasa, tapi kita tidak menyadarinya selama ini. Kan sangat amat sulit untuk berperang melawan diri kita sendiri. Itulah sulitnya bila kita belum memahami Allah dan bila kita belum memakrifati siapa diri kita sebenarnya, maka akan sulit. Maka dari itu, ketika kita masih duduk di babakan syariat saja, pasti tak akan bisa mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Seluruh ibadah dan sholatnya jatuh ke lembah jahanam, yakni li nafsi, di dalam hawa nafsu kita sendiri yang membakar apapun yang kita amalkan di dalamnya. Maka dari itu, bermunajatlah kepada Allah, memohon pertolonganlah kepada Allah, bahwa yang bisa mengalahkan hawa nafsu ini, tak satu pun manusia di dunia ini bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri, kecuali Allah lah yang berkehendak mengalahkan hawa nafsu itu sendiri. Penciptanya lah yang lebih menguasai apa yang diciptakan. Jadi belajarlah kembali kepada Allah, nyatakanlah kembali bahwa hidup ini Allah, perangilah terus itu. Jangan sampai muncul ini hidup manusianya, muncul hidup manusianya, penggal kembali, usir kembali, nyatakan kembali, urip iki Allah, hidup ini Allah. Datang ngaku-ngaku lagi hidup manusianya, usir kembali, nyatakan kembali hidup ini Allah. Datang lagi manusianya ngaku-ngaku bahwa yang hidup ini manusia, usir kembali. Ya, terus begitu, perangnya terus begitu. Sabarlah di dalam peperangan, suatu saat Anda akan menang. Begitulah cara berperang. Ketika duduk, di situ muncul yang duduk ini manusianya, perangi bahwa yang duduk adalah hidup, yang mendudukkan badan adalah hayatullah, bukan hayatunas. Ketika sholat, di situ datang hidup manusianya, bahwa yang sholat ini manusianya. Perangilah lagi bahwa yang nyata, yang hidup ini Allah, bahwa yang mensolatkan, yang memberdirikan, yang mentakbirkan, yang merukuk sujudkan badan ini Allah. Jadi terus berperang seperti itu, setiap detik, setiap waktu terus berperang seperti itu. Inilah peperangan yang agung, inilah peperangan yang mulia di sisi Allah daripada perang secara fisik. Karena Allah itu tidak memandang fisik, akan tetapi Allah memandang hati setiap hambanya. Di dalamnya Allahkah yang menjadi Tuhan dan yang menjadi Raja, ataukah masih hambanya, ataukah masih makhluknya yang menjadi Tuhan dan yang merajai seluruh tindak laku badan-badannya. Maka dari itu bersabarlah di dalam peperangan. Anggaplah semua mudah, jangan kau anggap sulit. Bila kau anggap mudah, maka Allah akan memudahkan. Bila kau anggap sulit, maka Allah juga akan mempersulit. Karena Allah sesuai dengan prasangka-prasangka hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas Muslih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tambahan lagi untuk Mas Muslih. Dulu ketika Anda belum kenal Allah, Anda bisa merasakan bahagia. Anda bisa merasakan apa-apa saja yang Anda takutkan selama ini bukan alasan. Dulu ketika Anda bahagia, siapa di dalam kebahagiaan itu? Kan Allah, kan hidup. Jika tanpa hidup, apakah Anda bisa berapa-apa selama ini? Maka ketika Anda sudah mengenal Allah, tidak merubah keadaan perilakunya badan, tidak merubah sobat. Yang dirubah hanya kedudukan hati, yang dirubah hanya kondisi hati. Dulu kondisi hati linnas, tapi kini setelah mengenal Allah, hati lillahi ta'ala. Apapun yang Anda lakukan sama seperti dulu, tidak berubah. Laku badanianya tidak berubah. Yang berubah hanya hati. Dulu hatinya yang bernama Muslih, sekarang hati atau hidup sekarang yang bernama Allah. Bahwa hidup ini bukan Muslih lagi namanya, tapi sudah bernama Allah yang menguasai badan-badannya Muslih. Yang menamai nama Muslih adalah hidup itu sendiri. Jadi jangan khawatir Kang Mas, tidak merubah keadaan apapun yang Anda takutkan. Yang dirubah hanya kondisi-kondisinya hati, agar hati tetap kembali rojiun kepada Allah lah yang mengadakan seluruh keadaan-keadaan ini. Baik dulu, keadaan-keadaan yang dulu dan sekarang sama saja. Bedanya dulu Muslihnya yang jadi Tuhan, tapi sekarang Muslihnya yang jadi hamba, tunduk patuh kepada perintah Tuhannya sebagai penguasa hidup sang Muslih. Begitu Kang Muslih, jangan takut. Yang dirubah hanya kondisi hati, tidak berubah apa yang setelah Anda syariatkan selama ini. Yang dirubah hanya kondisi hati, tidak berubah apa yang setelah Anda syariatkan selama ini. Yang dirubah hanya kondisi hati. Dulu li nafsi, sekarang diubah menjadi lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abah cukup jelas semua paparan yang Abah sampaikan, bahwa tidak merubah suatu apapun, hanya merubah kondisi hati. Yang dulu linafsi, sekarang di dalam dan dikembalikan lillah. Berarti untuk berperang melawan hawa nafsu diri harus dengan kesabaran. Begitu ya Abah, untuk mewujudkan Allah di dalam hati. Dengan begitu Allah lah sangat dekat. Terima kasih Abah, jika ada kata khilaf mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Gus Abdul Halim yang kawasan Mandaran sana ya. Untuk pertanyaan saya kali ini atau sore ini, nafsu dan ruh beda
bedakah atau apa perbedaannya nafsu dan ruh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perbedaan nafsu dan roh. Pertanyaan dari Kang Baidawi, Rembang, Jawa Tengah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ulang sejarah diri manusia kita. Sejak dari tanah, cikal bakal badan ini sudah dihidupi oleh Allah. Seumpama hidup ini hidup manusianya, maka pastilah kita ingati, pastilah kita saksikan saat kita berada di tanah. Bila memang hidup dan kehidupan ini milik manusianya. Akan tetapi anehnya, selama ini kita merasa bahwa hidup ini hidup manusia kita. Anehnya kita tidak tahu apa-apa. Mestinya bila hidup ini hidup manusia kita, mestinya kita kan tahu apa-apa. Sejak perjalanan tanah dicipta, dihidupi, disuapi makanan, dipelihara, dibimbing, dijaga, dikasih sayangi oleh hidup, oleh hayatullah. Seumpama hidup ini bukan hidupnya Allah, yakni hidup diri manusia kita, mestinya kita akan tahu semua peristiwa-peristiwa itu. Sejak perjalanan dari tanah sampai menjadi tumbuhan, sampai menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga dimakan oleh hidup yang ada di kedua orang tua kita, sehingga jadi sperma dan jadi sel telur, sehingga bertemulah kedua orang tua kita, sehingga kita diperjalankan lagi menjadi gumpalan darah, sehingga diperjalankan lagi oleh Allah menjadi gumpalan daging. Nah, sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging itulah uripe Allah, hayatullah yang membimbing, yang mencipta, yang menyuapi, yang menjaga, yang mengurus keberadaan cikal bakal badan ini, sehingga ketika menjadi gumpalan daging diingatkan kembali oleh Allah, dinyatakan kembali oleh Allah agar manusia kelak ketika di dunia tidak mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidup diri manusianya. Diingatkan lagi oleh Allah, kutiupkan rohku di saat menjadi gumpalan daging. Maknanya kutiupkan rohku ini adalah penegasan kembali bahwa hidup ini Allah yang mencipta badan ini, Allah yang menghidupi sejak dari tanah sampai gumpalan daging ini, Allah. Inilah penegasan kembali. Kutiupkan rohku, kutiupkan hidupku, kutiupkan hayatku. Di ayat lain Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu dan Allah lah pencipta apapun yang kau perbuat.
alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sudah diperjalankan lagi, ketika ditegaskan lagi oleh Allah bahwa kutiupkan rohku, maka Allah ciptakan, Allah ukir, Allah gambar badan-badan ini yang tadinya dari segumpal daging, diciptakanlah kepala, diciptakanlah kedua tangan, diciptakanlah badan-badan ini, diciptakanlah kedua kaki, diciptakanlah mata, telinga, hidung, mulut, diciptakanlah jeroan-jeroan tubuh untuk menunjang kehidupan cikal bakal badan ini. Semuanya mutlak diurusi, diciptakan, dikuasai oleh Allah, Zat pencipta diri kita. Setelah itu lahirlah bayi yang suci, bayi yang suci, bersih, fitrah dari kewujudan diri manusia kita. Bayi itu kenapa disebut suci? Karena saat bayi kita belum ada, kita belum terlahir, kita masih gaib. Nah, jadi kita sudah tahu cikal bakal awal kewujudan kita di dunia ini dari yang gaib, dari tiada. Maka dari itu relakan dan ridholah kepada Allah bahwa hanya Allah yang wujud, bahwa hanya Allah yang nyata. Kembalilah ke alam ketiadaan kita, kembalilah ke alam kegaiban diri kita, kembalilah ke alam kematian diri kita, agar jiwa ini suci bersih seperti bayi. Kenapa dikatakan suci bersih? Karena hidup sudah kembali kepada hayatullah, bukan hayatun nas. Bila masih hayatun nas yang wujud di hati, maka kotorlah hati ini. Apapun yang dikerjakan, ibadah apapun yang dilakukan, tetap kotor, bahkan menjadi racun bagi diri manusianya. Bayi dalam keadaan suci, meskipun bayi itu tidak sholat, meskipun bayi itu tidak puasa, meskipun bayi itu tidak berzakat, tidak haji, tidak beribadah apapun, kenapa kok disebut suci? Karena diri bayi masih suci bersih, masih bebas dari pengakuan diri manusianya. Ibaratkan bayi masih berada di dalam surganya Allah. Oe, makanan datang. Oe, minuman datang. Oe, dimandii, dipopoi. Bayi itu serba nikmat karena tinggal di dalam surga tanpa daya upaya si bayi tersebut. Itulah lambang surga ketika bayi terlahir, yakni di alam ilahiyah, tanpa terkotori oleh kehadiran, oleh kewujudan, oleh kehidupan manusianya. Maka dari itu kita semua dituntut kembali seperti bayi. Matilah sebelum matimu. Maksudnya bukan matinya badan, akan tetapi jangan diakui di dalam hati kita bahwa hidup ini hidup manusianya. Ketika bayi itulah nafs diri, nafs itu diri, masih di dalamnya wujud nyatanya diri Allah, maka hawa nafsunya masih tenang, mutmainah. Namun ketika saat datang detik akil balik bayi Adam
yang dulunya manusia Adam tiada di dalam diri bayi, maka ketika saat akil balik si Adam ini makan buah yang dilarang, makan buah-buah larangan. yakni apa yang dilarang oleh Allah itu, yakni makan buah khuldi, makan buah pengakuan diri manusianya. Yang dulunya Adam, kini manusia berani-beraninya mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup manusianya, bahwa badan ini badan manusianya. Karena apa? Karena Adam sudah bersekutu dengan iblis dan setan, yang bersekutu menguasai hawa nafsu manusianya. Inilah nafs manusianya, inilah diri manusianya. Jadi ketika bayi yang suci itu nafsnya Allah, diri Allah sendiri, kini ketika datang detik akil balik sampai setua ini, nafsnya ganti nafsinya hamba. Ketika di dalam hati yang wujud diri hambanya, inilah nafsu yang diaku-akui milik hambanya. Seolah-olah nafsu itu selalu mengarah kepada fahsya wal mungkar di sisi manusianya. Ketika hawa nafsu masih dikuasai oleh manusianya, maka selalu berada di dalam fahsya wal mungkar, selalu di dalam kezaliman di sisi Allah. Apapun yang dikerjakannya, meskipun dibungkus ibadah syariat, akan tetapi hati masih terkuasai oleh diri manusianya, nafs manusianya, maka seluruhnya bukan terhitung ibadah di sisi Allah, akan tetapi seluruhnya mengkufuri Allah, mensekutukan Allah dengan diri manusianya, mensekutukan nafs diri Allah dengan nafs diri manusianya. Maka dari itu bedanya ada di hati kita masing-masing. Yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang ada di hati kita ini siapa? Uripe Allah, nafs Allah, ataukah uripe hamba, nafs linasnya, linafsi ataukah lillahi ta'ala. Masing-masing diri kitalah yang bisa mengoreksi, yang bisa memahami, yang bisa menyaksikan batin kita sendiri. Hidup ini Allah ataukah hidup ini manusia? Jika masih merasa bahwa hidup ini manusia, maka seluruh perbuatannya akan terbawa oleh hawa nafsu iblis dan setan. Akan tetapi bila sudah nyata di hati kita bahwa hidup ini Allah, maka nafsu itu akan mutmainnah, selalu dibimbing oleh Allah. Maka tak satu pun manusia bisa melawan hawa nafsunya jika bukan penguasa dan pencipta hawa nafsu itu sendiri, yakni Allah. Maka kembalilah kepada Allah dengan rela dan ridho, agar semua nafsu-nafsu manusia agar menjadi tenang, mutmainnah. Ketika kewujudan diri manusia, ketika kehidupan diri manusia masih wujud di dalam hatinya, maka seluruh af'al yang terjadi di dalamnya adalah linafsi, kuasaku hamba,
sholatku hamba, ibadahku hamba, semuanya serba hamba, karena hamba telah menyerupai Tuhannya. Terbukti seluruh sifat-sifat yang wajib hanya dimiliki oleh Allah, hambanya ngaku-ngaku jadi Allah. Maka selama ini, sejak akil balik hingga setua ini, bila praktek ibadah kita seperti demikian, itu hanyalah racun buat kita. Di dalamnya kita berbangga-bangga diri dengan ibadah dan ilmu-ilmu syariat kita. Di dalamnya kita merasa terhormat dengan amal-amal dan ilmu syariat kita. Di dalamnya kita merasa mulia dengan amal dan ilmu syariat kita. Dan kita meremehkan orang-orang yang di bawah kita. Itulah akibat kita selama ini mentuhani diri kita sendiri. Namun apabila kita sudah menyaksikan, bila hati kita sudah menyatakan kegaiban, ketiadaan dan kematian diri manusia kita, yang ada hanya wujudullah, yang ada hanya hayatullah di dalam hati ini, maka seluruh ibadah-ibadah yang berlaku atas badan ini, manusianya sudah tidak bisa ngaku-ngaku lagi bahwa ibadah dan ilmu ini milik hambanya. Bagaimana mungkin manusia bisa ngaku-ngaku bahwa ilmu dan ibadah ini milik hambanya, sementara manusianya sudah kembali kepada alam kegaibannya, alam ketiadaannya, alam kematiannya. Yang wujud, yang hidup, yang kuasa hanyalah Allah yang menguasai badan-badan ciptaannya ini. Tidak mungkin orang hakikat dan makrifat, tidak mungkin orang yang musyahadah itu ngaku-ngaku jadi Allah, karena di dalam hatinya yang ada hanya Allah. Bagaimana mungkin bisa mengaku-ngaku Allah, sedang diri hambanya di dalamnya sudah mempersembahkan kembali sifat-sifatnya Allah kepada Allah. Jadi manusianya sudah rela dan ridho kembali kepada hakikat diri sejati manusianya, yang adam, yang al-maut. Nah, apakah tidak kebalik? Selama ini orang-orang yang tidak mengenal Allah itulah ternyata yang selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa, tapi tidak disadarinya di hatinya. Karena sangat hebatnya hawa nafsu, iblis dan setan itu menggelapkan hati manusia. Hati manusia disaksikan, dipertunjukkan oleh iblis dan setan tentang babakan dunia. Dunialah yang selalu dicintai di hatinya, dunialah yang selalu diingati di hatinya daripada Allah pencipta dunia. Inilah gelapnya hati, inilah matinya jiwa, seolah-olah seakan-akan penampilannya seperti hamba Allah dengan ibadah, ilmu dan sholat-sholatnya seolah-olah saja, akan tetapi di dalamnya masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya di dalam segala amal ibadahnya. Inilah bedanya nafs manusia dan nafs Allah.
Bila sudah Allah yang berawal atas badan ini, maka seluruhnya menjadi amal yang lillahi ta'ala, sesuai yang diajarkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari Kanjeng Nabi Muhammad diajarkan kepada kita semua lewat niat-niat ibadah yang kita kumandangkan setiap apapun ibadah itu. Innamal a'malu binniyah. Seluruh amal ibadah itu tergantung niatnya. Niatnya tidak tersesat, apakah niatnya tertuju kepada Tuhannya di dalam alam lillahi ta'ala. Kebanyakan kita selama ini niatnya benar lillahi ta'ala, niat ingsun sholat lillahi ta'ala, niat ingsun kerja lillahi ta'ala, niat ingsun mandi lillahi ta'ala, niat ingsun naik motor lillahi ta'ala, niat ingsun melihat sesuatu kebiarnya dunia lillahi ta'ala. Akan tetapi praktek hati kita selama ini lillahi ta'alanya tidak kita masukkan ke dalam dada kita, hanya kalam-kalam mulut doang. Akan tetapi praktek yang masuk di dalam dada kita semuanya kembali li nafsi, bukan lillahi ta'ala. Ini mandiku hamba, ini makanku hamba, ini sholatku hamba, ini penglihatanku hamba, ini pendengaranku hamba. Seluruhnya kembali kepada kehambaannya yang menyerupai Tuhannya. Hambanya lah yang mentuhani dirinya sendiri selama ini. Apakah demikian yang dikatakan bertuhan di sisi Allah? Coba kita tafakuri di dalam hati kita. Coba kita hayati, sebenar-benarnya menghayati di dalam hati kita. Renungkan kezaliman kita selama ini kepada Allah. Tafakuri kesalahan-kesalahan kita selama ini kepada Allah. Karena Kanjeng Nabi diutus oleh Allah ke dunia ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak hati manusia kepada Tuhannya. Karena selama ini manusia sama-sama mentuhani dirinya sendiri, tidak bertuhankan Allah. Laku dohiriyanya seakan-akan kelihatannya seperti nyembah Allah di dalam sholat-sholatnya, di dalam ibadah-ibadahnya. Akan tetapi sesungguhnya hakikatnya di dalam hati sang hamba mentuhani dirinya sendiri selama ini. Logikanya Allah digoibkan, Allah ditiadakan kewujudannya, Allah ditiadakan kehidupannya di hati kita, Allah ditiadakan kehadirannya di hati kita yang menguasai diri kita selama ini. Itulah bukti selama ini bahwa diri kita belum bertuhan di sisi Allah. Bertuhannya, beragamanya hanya di sisi syariat saja. Demikian Kang Mas bedanya antara nafsnya Allah dan nafsnya manusia. Tinggal koreksi hati kita masing-masing. Bila masih nafsnya manusia, bila masih hidupnya manusia yang menguasai hati, mari kita belajar bersama untuk meredam, untuk menggelapkan, untuk memalamkan, untuk mengheningkan hayat-hayat manusia kita di dalam
Hayatullah di dalam latihan lagu zuhud yang selama ini kita latih bersama. Alhamdulillah, semoga saya khususnya dan semoga kita semua umumnya akan selalu mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.